sisi kiri, sisi kanan. Bagaimana orang itu bisa ada di sini? Kamu baik-baik saja. Lele, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Halo Pak, senang bertemu dengan Anda untuk pertama kalinya. Maaf tentang tadi. Aku yang menabrakmu duluan. Oke, asalkan kamu baik-baik saja. Ayo pergi. Pria tadi sangat tampan. Berhenti melamun, ayo pergi. Halo Direktur Ren. Maaf membuat Anda menunggu. Tidak, kami datang lebih awal. Di sini. Ya Tuhan, dia benar-benar datang ke rapat. Lelucon ini sudah keterlaluan. Tidak, ayo pergi. Lele, kamu mau kemana? Apa kamu mencoba kabur? Halo, bolehkah saya tahu apakah Anda? Halo, saya Yuyan Le dari Live Guide. Ini adalah rekan kerja saya. Halo, saya Ren Jiamei, penanggung jawab di sini. Halo. Sekarang semua orang sudah ada di sini. Mari saya perkenalkan kalian semua. Ini Huang, pemimpin kami dari Changsheng. Halo Tuan Huang. Ini Guano, pemimpin kami dari Lihai. Halo Tuan Guan. Ini Tuan Li dari Ruizhi Advertising. Halo Tuan Li. Halo Nona Yanle. Senang bertemu dengan Anda lagi. Apa kamu sebelumnya kenal Tuan Li? Tidak sama sekali, tentu saja aku tidak mengenalnya. Bagaimana kamu bisa tidak mengenal Nona Yanle? Jangan bicara sembarangan. Maksud saya adalah, Kakak Lele, apa yang kamu lakukan ini sangat memalukan. Maaf. Hancur, semuanya hancur. Aku tahu seharusnya aku bicara dengannya tentang pernikahan rahasia kemarin. Hari ini tidak akan begitu memalukan. Lupakan saja, wanita baik tidak bertengkar dengan pria. Rencana terbaik adalah mundur. Ayo pulang dan cari tahu cara menjelaskan ke editor. Nona Yanle, kamu mau kemana? Maksud saya baru saja bertemu dengan Anda di lift. Apa Anda baik-baik saja? Tentu saja saya baik-baik saja. Li Jui, berani sekali kamu menipu saya. Maaf atas ketidaknyamanannya, Presiden Ren, saya membuat semua orang menunggu. Saya baru saja bertemu dengan Nona Yanle di lift. Saya tidak menyangka akan bertemu lagi. Jadi saya hanya menunjukkan kepedulian. Itu bagus. Ini takdir untuk bertemu di lantai bawah. Ayo semua orang, silakan duduk. Silakan lewat sini. Oke. Ini terjadi begitu tiba-tiba. Apa yang harus saya lakukan? Oke. Saya Yuyan Le hanya bisa menghadapi hal-hal yang datang pada saya. Baiklah. Tidak ada siapa-siapa hebat. Li Jui, apa kamu mencoba menakut-nakuti saya sampai mati? Kamu membuat saya sangat ketakutan di siang hari, oke? Bukankah sudah waktunya kamu menjelaskan kepada saya apa yang sebenarnya terjadi? Ini. Sejujurnya, Baiklah. Di mana editornya?
Biar saya yang menangani kasus Lady Sen. Katanya nanti kalau berhasil, rekomendasikan saya sebagai editor berikutnya. Ini hal yang bagus. Mengapa kamu ragu-ragu? Hal baik adalah hal baik. Tapi, ikuti saya. Benarkah? Tepat sekali. Ada sedikit syarat. Satu yang kecil. Tidak terlihat seperti syarat kecil ya? Syarat apa yang kamu bicarakan? Tepat sekali. Saya berjanji pada kepala editor. Saya tidak bisa menikah dalam setahun. Bukankah itu berlebihan? Untuk saya tidak sempat berdiskusi dengan Anda. Saya sangat bersemangat sampai lupa semuanya. Bagaimana dengan cincinmu? Cincin itu. Saya menyimpannya di tempat yang sangat aman. Apa di kotak sabun? Bukankah ada pepatah? Semakin berbahaya tempatnya semakin aman. Bagaimana mungkin pencuri mencuri kotak sabun kan? Kembalikan padaku, kembalikan padaku. Jadi kamu sengaja pura-pura tidak mengenalku di siang hari. Karena kamu takut hubungan kita akan membuatmu kehilangan pekerjaan. Tidak, bukan itu. Ini karena semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Aku belum sempat memberitahumu. Menurutmu ini tidak seru? Aku tidak berpikir begitu. Juwei. Aku sudah berjanji pada pemimpin redaksi. Jika aku bilang tidak akan melakukannya, orang itu pasti berpikir aku sangat tidak bertanggung jawab. Jadi kamu setuju untuk menikahiku? Tentu saja, aku tidak pernah bilang tidak akan menikahimu. Hanya saja selama periode ini, mari kita tidak mengumumkan berita pernikahan kita untuk sementara. Jadi kita curang. Bukan curang, ini hubungan rahasia. Ada bedanya. Tentu saja ada bedanya. Kita bersama dengan cara yang jujur. Hanya saja kita tidak bisa go public mengungkapkan hubungan kita. Tunggu sampai nanti ketika aku dipromosikan menjadi pemimpin redaksi. Kita bisa mengumumkan hubungan kita. Bagaimana jika kamu tidak bisa dipromosikan? Bagaimana mungkin? Dengan kecerdasan dan bakatku Yuan Le, aku pasti bisa dipromosikan menjadi pemimpin redaksi. Oke. Mari kita bertaruh. Taruhan apa? Jika kamu bisa berhasil mengambil kasus Hotel Radisson, aku akan setuju denganmu menjadi pasangan rahasiamu selama setahun, sampai kamu menjadi pemimpin redaksi. Tapi jika kamu tidak bisa, orang itu berhasil mengambil alih kasus Radisson. Kamu harus mengundurkan diri dengan baik. Bagaimana kalau pulang dan menjadi Nyonya Lee? Apakah ada pilihan lain? Ya. Aku akan memberikan cincin ini pada orang lain. Sudah diberikan padaku. Bagaimana bisa diberikan ke orang lain ya kan? Tapi aku juga punya satu syarat. Kamu bilang. Benar, selama kompetisi. Kita harus bertingkah seperti tidak saling kenal. Kita tidak boleh mengungkapkan hubungan kita ke publik sampai hasil kompetisi keluar. Apakah itu oke? Oke. Sepakat. Mengingat status kita yang canggung saat ini, meskipun tinggal di bawah satu atap, sebenarnya kita adalah pesaing. Kita perlu menjaga jarak, mencegah kebocoran rahasia bisnis, atau dicuri. Dimengerti. Berpisah. Oke.
Berpisahlah. Atau jangan berpisah. Jadi bagaimana kalau kita berpisah? Ayo berpisah Lele, ayo berpisah. Kalau begitu jangan berpisah. Tentu kita harus berpisah. Dari sekarang, tempat tidur milikku, lantai milikmu. Ini agak berlebihan. Benar, memang agak berlebihan. Kenapa kamu tidak tidur di kamar tamu? Baiklah. Bisa. Ngomong-ngomong, biar aku beritahu, mulai hari ini, kalau kamu berani menginvasi wilayahku, aku punya alasan untuk percaya kamu akan mencuri rencanaku. Serius. Tentu. Yuyanle selalu serius dalam segala hal. Kali ini tidak terkecuali, aku akan memastikan kamu mengakui kekalahan. Baik, aku tunggu dan lihat. Li Juwei, kamu benar-benar menyerangku diam-diam. Kak Lele, kenapa kamu begitu pagi hari ini? Tentu saja. Untuk berperang kamu harus siap sepenuhnya. Pergi ke perang-perang apa? Pertempuran late ada di hotel. Cepat, aku cepat berkemas dan bertemu di ruang konferensi. Li Juwei, dia adalah musuh utama kita. Li Juwei. Kakak Lele, aku sudah cari informasinya. Dia orang aneh. Kita sama sekali tidak punya peluang menang. Orang aneh? Kenapa kamu sebut orang itu aneh? Orang itu jenius di dunia periklanan. Dia adalah advertiser populer. Aku mengerti peluang kita suram. Kamu lihat. Orang itu belajar di luar negeri pada usia 16 tahun. Lulus dari universitas ternama pada usia 22 tahun. Pada usia 24 orang itu, mulai bekerja di perusahaan Fortune 500. 26 tahun. Membuat rekor memenangkan Chopu Rating dalam 1 tahun. Dari sekarang terkenal di industri periklanan. Pada usia 27 dia kembali ke negaranya dan mendirikan perusahaan iklan Wise. Setelah 5 tahun kerja keras, menjadi salah satu perusahaan periklanan teratas di kota. Yang paling penting, orang itu sangat tampan. Bagaimana mungkin? Aku sudah bersamanya lebih dari 3 tahun. Kenapa aku tidak pernah dengar? Orang itu punya rekor memenangkan kompetisi dalam 1 tahun. Rekor memenangkan kompetisi. Apa yang kita bandingkan? Li Juwei, kamu menipuku lagi. Bahkan jika hanya ada 001 peluang harapan, kita tidak boleh menyerah. Percaya diri. Kasus kamu tentang Hotel Radisson. Ada ide.
Dari informasi yang tersedia saat ini, syarat yang dimiliki Hotel Radisson adalah karakteristik semua hotel bintang 5. Dengan kata lain, tidak ada ciri khas. Aku percaya, jika tidak ada peluang menonjol bermain aman, mengikuti semua praktik promosi bintang 5, mulai dari lingkungan. Saya pribadi percaya, pengalaman konsumen sangat penting, jadi kita harus menggunakan daya tarik rasional. Mengangkat konsep menghormati pelanggan besar. Hilang. Pertemuan dimulai pukul 10 besok. Saya berharap bisa mendengar rencana baru. Bubar. Teruskan. Untuk rencana pembukaan besar Hotel Radisson, ada pemikiran? Tidak di sana sama sekali tidak. Ya Tuhan, mengapa kau menghukumku seperti ini? Berikan aku lawan seperti dewa, rekan tim seperti babi. Kakak Lele, kamu tidak bisa menyalahkan kami. Kami bukan dari latar belakang periklanan. Benar Kak Lele, ada spesialisasi dalam seni. Maka saya akan menuliskannya di rencana itu. Setiap profesi memiliki ahlinya sendiri. Saya tidak belajar periklanan. Bisakah kamu memaklumi saya? Itu benar. Tapi kami tidak tahu apa-apa tentang perencanaan. Saya harus menulis satu, membuat para dewa menangis keluar. Beritahu perusahaan periklanan itu, kami bukan orang yang mudah ditundukkan. Kerja bagus Kak Lele, saya mendukungmu. Kerja bagus. Apa gunanya hanya slogan? Menginginkan sesuatu yang praktis. Benar kamu bilang, kita tidak harus menganggap diri kita sebagai perencana. Bagaimana jika sebagai konsumen? Ya, yang perlu kita pahami adalah apa yang diinginkan konsumen. Lalu tulis apa yang mereka inginkan. Itu hanya sebuah rencana. Ya, Cepat, cepat, cepat. Apa prinsipmu dalam memilih hotel? Murah. Masuk. bos, kopi Anda. Terima kasih. Bos, siapa Miss Yu Yanle kemarin? Kamu juga harus ingat ini. Dia adalah tunangan saya. Dia sangat cantik. Terima kasih. Tapi jujur, kamu sudah bekerja dengan saya begitu lama, tapi saya belum pernah melihat orang itu. Kalau diberikan kesempatan, mari kita makan bersama. Terima kasih. Tapi bos, kenapa kemarin Nona Yanle akan berpura-pura tidak mengenalmu? Dia ingin merahasiakan pernikahan untuk pekerjaan. Pernikahan rahasia. Kamu setuju? Belum. Tapi kami berdua bertaruh. Kalau dia mengalahkanku dalam kompetisi, aku setuju dengan syaratnya untuk merahasiakan pernikahan. Nona Yanle setuju untuk bersaing denganmu. Apakah dia tidak tahu latar belakangmu? Baginya, aku hanya orang yang menulis perencanaan, tidak ada yang istimewa, seperti memasang pelindung layar di jalanan. Tapi aku percaya setelah kompetisi ini, orang itu mungkin berpikir aku sangat mampu. Orang yang menulis rencana strategis. Nona Yanle sangat imut. Tapi kalau dia tahu latar belakangmu, pasti sangat menyesal, karena kamu tidak bisa menang sama sekali. Mungkin tidak begitu. Bos, kamu perlu santai. Kalau ingin mengeluarkan air, harus ada air yang dikeluarkan. Pikirkan apa yang terjadi belakangan ini. Kamu akan mengerti maksudku. Bos, yang kamu katakan adalah di pikiran Pak Ren. Aku sudah lama memutuskan. Nona Yanle pergi ke perusahaan majalah mereka. Perusahaan iklan kami yang lain. Hanya yang ditemani di masa lalu. Setengahnya benar. Apa setengahnya lagi? Untuk mengatakannya dengan benar, aku perlu mencatat ini. Tepatnya, Pak Ren dia pasti sangat suka makanan.
Meskipun Life Manual adalah majalah gaya hidup, tapi isinya fokus pada makanan. Jadi aku pikir Pak Ren, kasus acara di pikirannya, harusnya terkait dengan kuliner. Kalau tidak dia tidak akan tanpa alasan cari majalah perusahaan tanpa pengalaman di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jadi jika kamu ingin memenangkan kompetisi ini, jawabannya seharusnya ada di buku panduan hidup. Pasti ada sesuatu yang menyatukan mereka. Jadi menurutmu siapa yang ada di sana? Bei Yanlek lebih tahu tentang majalah ini daripada mereka. Aku sudah mengerti. Aku akan segera mendapatkan publikasi buku panduan gaya hidup dalam tahun ini. Mengaturnya ke dalam grafik dan kemudian memberikannya padamu. Lalu aku akan keluar dulu. Benar. Aku akan keluar sebentar. Bisakah kamu membantu membatalkan rapat siang ini? Baik. Bos. Haruskah kita memberitahu arahnya ke Wen Haibo dan timnya? Kalau tidak mereka harus menebak niatmu. Aku sudah merenungkan semalaman. Sebuah petunjuk rahasia sudah cukup. Biarkan mereka merasakannya sendiri. Aku harap mereka belajar berpikir. Oke, aku mengerti. Apa yang kalian bicarakan? Semua hotel bintang 5 punya. Jadi Hotel Radisson pasti juga punya. Ya benar. Bukankah itu hanya pekerjaan sibuk? Lele, kamu di mana? Lanjutkan saja, jangan pedulikan aku. Kalian semua lanjutkan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nenek Chen, aku mau semangkuk puding tahu. Tambah gula. Kamu pasti senang memancingku ke dalam taruhan yang pasti kalah. Kehilangan kepercayaan begitu cepat. Bagaimana mungkin? Itu seseorang yang berbohong tentang fakta. Apa yang aku bohongi? Mengapa detail latar belakangmu tidak pernah disebutkan padaku? Kamu juga tidak pernah bertanya padaku. Tidak bisa selalu di depanmu. Mengatakan betapa hebatnya kamu. Juga. Lalu apakah kamu punya sesuatu lagi menyembunyikan dariku? Sudah hilang. Baiklah, kalau begitu aku maafkan kamu kali ini. Benar. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu datang makan tahu sutra saat sedang bad mood. Aku yakin kamu pasti akan datang hari ini. Hanya lebih awal dari yang kuduga. Perlu lebih awal sedikit. Cerdas sekali, kamu memang luar biasa. Bagaimana? Kasus Hotel Radisson. Belum menemukan solusinya. Kamu ke sini untuk memata-matai rahasia militer ya? 4 kata. Tidak ada komentar. Oke, lupakan aku bertanya. Kenapa kamu tidak makan? Aku tidak makan makanan manis atau pedas. Minum kopi hitam tanpa gula tanpa susu. Kamu tidak tahu. Kenapa kamu pesan tahu sutra kalau tidak mau makan? Sayang sekali. Baiklah, kalau kamu tidak makan, aku yang makan. Aku berencana makan sandwich. Kamu mau makan sandwich? Ya, pergi saja ke toko sandwich. Kenapa datang ke toko tahu sutra Nenek Chen? Toko Nenek Chen hanya jual tahu sutra. Oh, kenapa aku tidak menyadari?
Kalau kamu mau makan sandwich, pergi ke yang di pojok jalan itu. Sandwich orang itu paling terkenal. Di pojok. Kenapa aku tidak pernah dengar? Karena orang biasa hanya memperhatikan hal-hal yang aku suka. Benarkah? Baiklah, nikmati saja tahu sutramu. Aku akan pergi makan sandwich. Meskipun kamu tidak tahu toko di pojok itu. Tapi sandwich orang itu sama terkenalnya dengan toko tahu sutra Nenek Chen. Setiap orang punya keahlian masing-masing, hanya arahnya berbeda. Aku pergi dulu. Kenapa kamu bicara aneh hari ini? Kalian berdua sudah istirahat sepanjang sore. Ada ide baru. Tidak. Benar Kak Eli, kamu punya ide. Kamu bilang, apakah Hotel Radisson sengaja membuat masalah untuk kita? Kita tidak benar-benar bergerak di bidang periklanan. Mengapa mereka meminta kita untuk bersaing di menit terakhir? Ya memang, dan mereka sudah menemukan Li Jueyi, orang yang hebat seperti itu. Mengapa kamu mengundang kita untuk mempermalukan diri sendiri? Jangan bicara seperti itu. Mereka memilih kita. Itu menunjukkan nilai kita. Kita harus senang. Ya? Apa pendapatmu? Bagaimana mereka bisa dari begitu banyak majalah menemukan milik kita? Mungkin mereka benar-benar menyukai majalah kita. Benarkah? Karena orang biasa hanya memperhatikan hal-hal yang kamu sukai. Jadi seperti itulah. Apa? Saya mengerti sekarang. Saya tahu mengapa mereka akan memilih majalah kita. Mengapa? Karena semua orang, kamu hanya peduli pada hal-hal yang kamu sukai, tidak peduli sisanya. Hotel Radisson, alasan mengapa mereka memilih majalah kita untuk dibandingkan. Itu berarti mereka benar-benar menyukai majalah kita. Kalau tidak, mengapa dari begitu banyak kantor majalah memilih kita? Itu masuk akal. Namun Kak Lele, bahkan jika mereka benar-benar suka membaca majalah kita, kamu juga harus tahu bahwa kita bukan perusahaan periklanan. Apa yang sebenarnya mereka cari dari kita? Kak Lele, apakah ada keahlian khusus dalam teknik? Bisnis keluarga sebesar itu, mengapa kamu melakukan hal yang tidak ada gunanya? Mereka pasti tahu lebih banyak daripada kita. Profesi yang berbeda memiliki keahliannya masing-masing. Meskipun kamu tidak tahu toko di sudut itu, tapi sandwich orang itu sama terkenalnya dengan toko tahu Nenek Chen. Setiap orang memiliki bidang keahliannya sendiri. Itu hanya arah yang berbeda. Hanya menuju ke arah yang berbeda. Sandwich dan tahu puding. Akhirnya aku tahu kenapa kita dipilih. Kenapa? Karena yang mereka minati adalah bagian makanan di majalah kita. Daripada khawatir apakah kita atau tidak perusahaan iklan profesional, mereka lebih peduli pada kita. Bisakah kamu memberikan pendapat profesional tentang kuliner daripada membiarkan kita menulis rencana? Karena meskipun kita menulis dengan sangat baik, itu seperti membawa batu bara ke Newcastle di depan Ruizi Advertising. Ruizi Advertising profesional dalam menulis proposal perencanaan. Kita adalah profesional dalam hal makanan. Seperti kata pepatah berspesialisasi dalam profesi Anda, hanya dalam arah yang berbeda. Bagaimana kakak Lele bisa menjadi begitu kuat? Kamu pergi kemana siang tadi? Ya Kakak Eli, kamu sekarang cantik dan mampu. Pengecut. Apa yang aku katakan itu benar, oke? Kakak? Sekarang kita punya arah. Cepat bertindak. Kekaisaran. Ya. Kamu punya menu untuk semua hotel bintang 5. Bawakan untukku. Xin Lei. Ya? Pergi dan periksa siapa koki di hotel bintang 5. Siapa yang terbaik. Dimengerti. Aku kembali. Kamu kembali. Apakah ini berarti kamu ingin gencatan senjata? Tidak. Ini khusus dibuat untukmu. Untuk berterima kasih padamu. Tapi kamu harus berbagi setengah denganku. Maka mari kita ubah aturannya sedikit. Tepat sekali.
Kamu bisa bebas masuk dan keluar dari areaku, tapi aku tidak bisa. Apakah ini oke sekarang? Tidak, ini terlalu tidak adil. Tidak apa-apa. Aku tidak pernah bekerja di rumah. Jadi kamu bisa masuk dengan bebas. Ya, itu benar. Ayo coba cicipi. Ini semua buatanku. Coba cicipi. Gimana tuh? Enak banget. Akhirnya kamu gak salah campur gula sama garam. Tentu saja, aku mewarisi ilmu nenekku. Keren banget. Coba juga. Lele lagi ngapain? Lele. Kenapa dibuang? Lele. Lele ada apa? Nggak apa-apa. Aku salah campur garam sama micin lagi. Gak kok menurutku enak. Garam micin gula. Kita memang terlihat mirip. Jadi rasanya juga mirip. Juwei. Aku rasa kamu benar-benar baik padaku. Tiba-tiba merasa sangat bahagia sekarang. Ngomong-ngomong terima kasih. Khususnya mengingatkanku alasan Late Hotel mencari kita. Karena ingin bersaing secara adil denganmu. Aku gak mau kamu merasa. Aku menindas yang lemah. Jangan khawatir. Bagaimana denganku? Aku yakin ini akan membuatmu terkesan. Kamu kaget ya? Benar-benar kejutan. Doraemonmu hari ini, kenapa gak ada sarapan yang dikirim ke kamu? Aku gak bisa ganggu dia setiap hari kan? Itu juga benar. Ayo. Ada perbedaan besar. Maksud kamu. Yang aku buat gak sebagus yang dibeli Doraemon. Nggak mungkin. Sarapan yang dibuat suamiku adalah yang terbaik di dunia. Bagus kalau tahu, coba lagi. Kak Lele, gimana kamu mau berterima kasih padaku? Pertama kali di pagi hari. Tebak aku bantu kamu nemuin sesuatu. Nomor pemenang untuk undian kali ini. Bisakah kamu serius? Apa itu? Aku sudah menemukan jejak Dalinlin untukmu. Benarkah? Ingin minum teh susu Bei Feng Tang siang ini. Malam ini, aku ingin makan teppanyaki Prancis kelas atas. Masih ada besok, jika ada yang tidak ingin liburan akhir tahun mereka. Apapun yang aku tidak katakan apapun. Ini dia. Toko tahu Nyonya Chen. Kamu tahu toko ini? Bagaimana kamu bisa tahu? Ini teman dari teman. Teman jurnalis memberitahuku apa yang dia temukan tanpa sengaja. Tapi orang itu tidak berhasil mendapatkan foto. Nenek Chen. Nenek Chen, aku ingin semangkuk tahu puding.
Terima kasih. Ingin dibawa pulang. Maaf Nenek Chen. Aku tidak memberimu uang. Nenek Chen, aku ingin bertanya, apakah kamu melihat orang asing baru-baru ini? Terima kasih. Maaf Tuan, permisi Tuan. Tuan. Ingin bertanya padamu, apakah kamu kenal Darin Lin? Ini sangat aneh. Setelah semalam, apa kalian punya ide baru? Ya bos, setelah semalam berpikir. Lalu lintas atau fasilitas. Simiwa akan masuk ke strategi lot merah. Itu akan menjadi proses perbandingan perangkat keras yang tak berujung. Jadi kami memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda. Mari kita dengarkan. Kami memutuskan untuk memulai dengan makanan. Membawa konsep desa global dengan makanan. Dan Hotel Radisson adalah jendela ke desa global. Jadi tidak peduli dari manapun kamu berasal di dunia, kamu akan merasakan rasa rumah. Kami sudah melakukan survei pelanggan online. Meskipun hanya semalam, tapi respons dari netizen sangat antusias. Jadi kami percaya bahwa ini adalah arah baru yang layak dieksplorasi. Baiklah. Mari kita lanjutkan dengan ide ini. Oke. Ternyata ada toko sandwich. Sepertinya Jue Yi tidak berbohong padaku. Bagaimana kalau ini? Aku akan membeli sandwich untuk Jue Yi. Jue Yi pasti akan senang. Paman, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, terima kasih Nona kecil. Pelan-pelan saja. Oke. Paman tua, kamu benar-benar baik-baik saja. Obat saat berangkat pagi. Tekanan darah agak tinggi, merasa pusing. Bagaimana kalau ini? Aku akan membantumu duduk di sana sebentar. Terima kasih, pelan-pelan saja.
Paman, bagaimana kalau ini? Aku akan memberikanmu sebotol air agar kamu bisa minum obatmu. Ini akan membuatmu merasa lebih baik. Aku tidak membawa obat, tidak apa-apa. Duduk sebentar saja sudah cukup. Kamu tidak membawa obatmu. Tekanan darah tinggi ini bisa serius atau ringan. Bukan hal yang bisa dianggap remeh. Paman, masih pagi. Bagaimana kalau ini? Aku akan mengantarmu pulang dulu. Kamu pasti punya obat di rumah kan? Bagaimana aku bisa merepotkanmu? Maaf mir pakin tidak, APA tidak, Terima APA. kasih, ayo kita pergi. Ayo pelan-pelan saja. Master Juea, Bibion. istirahatlah minum air. Oke, terima kasih. Kalau Oldly melihat ini, dia pasti sangat senang. Master Juea, jangan pergi kali ini saat kamu kembali. Kamu tahu tidak, kembalimu kali ini, betapa senangnya Oldly? Sebenarnya aku tidak ingin pergi saat kembali. Bibi Hong, masakanmu sangat enak. Apa yang kamu katakan? Ayah pergi jalan-jalan. Kenapa dia belum juga pulang setelah waktu yang lama? Ya, Pak Li sudah keluar begitu lama. Orang itu selalu kembali setiap kali setelah lebih dari setengah jam. Tidak, aku harus pergi melihatnya. Aku akan ikut denganmu. Oke. Ayo pergi. Paman, kamu pelan-pelan ya. Ayah. Adam, Yanle, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Paman pingsan di jalan, aku membantunya pulang. Ayah, kamu baik-baik saja. Hati-hati. Halo. Ayah, kamu baik-baik saja. Pusing. Ayah, kamu duduk saja. Ayah, kamu baik-baik saja. Ketika aku meninggalkan rumah pagi ini, aku lupa minum obat. Tekanan darah tinggi. Kalau begitu aku akan ambilkan obatmu. Master Juea, aku saja yang pergi, kamu tetap bersamanya. Terima kasih Tante Hong. Nona, silakan duduk, jangan malu. Oke. Nona, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini anakku. Ayah kami sudah saling kenal lama. Sangat baik, berarti ini pasti takdir. Sedangkan kamu harus berterima kasih pada gadis baik hati ini. Dia yang mengantarku pulang. Tidak perlu, ini hanya usaha kecil. Terima kasih Yanle. Juwei. Aku ada janji makan malam dengan Sarah malam ini, ikutlah bersama kami. Tidak, aku ada pesta makan malam ini. Pesta makan malam? Dengan pria atau wanita? Dua pria. Rekan kerjamu? Tidak. Aku melihatnya di jalan hari ini. Seorang pria tua hampir pingsan. Jadi aku mengantarnya pulang. Dia sangat sopan dan bersikeras mengundangku makan malam. Ternyata pria muda baik yang telah melakukan perbuatan baik. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menahan mudah. Dah. Minum dulu. Terima kasih. Sama-sama. Seharusnya aku yang berterima kasih. Apakah itu membuat kita seimbang? Satu untuk masing-masing. Tapi bagaimana dengan makanan yang masih kamu hutang padaku? Tentu saja itu dihitung. Itu kata-katamu. Telepon aku. Oke. Miss Yanle, Mr. Lee sedang mencari kamu. Dia bilang ingin main catur denganmu. Main catur. Tapi aku tidak tahu cara main catur. Kalau begitu ini. Bibi Hong tidak, APA. Kamu bicara dulu dengan ayahku. Kita akan segera. Itu benar. Aku merasa ayahmu sangat baik hati dan seorang yang sangat ramah. Itu karena kamu belum melihat. Bagaimana dulu dia memukulku. Dia memukulku.
Baiklah, ayo naik dan main catur dengannya. Tapi aku tidak tahu cara main. Aku akan mengajarimu. Kamu mengajariku. Dan aku memberitahumu. Dia hanya suka bermain. Kamu membicarakan ayahmu dengan buruk. Aku akan memberitahunya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku tidak ingin dipukulnya saat aku besar nanti. Ayo, ayo, ayo. Yang ini? Aku sudah tinggal di sini begitu lama. Aku tidak tahu ada restoran seperti ini. Bagaimana kamu tahu? Baguslah aku tahu hal-hal kecil seperti ini. Kalau tidak, aku tidak membayarmu untuk tidak ada. Maaf, biar aku bersihkan untukmu. Bos, kamu baik-baik saja. Semuanya kotor, tidak masalah. Silakan masuk. Anggap saja rumah sendiri, aku ganti baju dulu. Oke. Maaf, biar aku bersihkan untukmu. Kamu sedang memikirkan apa? Kenapa kamu tertawa? Tidak, aku baru ingat. Aku pernah ke rumah bos sebelumnya. Benarkah? Kamu pernah sakit perut sekali. Aku mengantarmu pulang. Ada apa? Di mana obat sakit perut? Ada di lemari, bisa ambilkan untukku? Oke. Terima kasih. Tapi kali ini datang ke sini. Aku merasa ada yang berbeda di rumahmu. Tidak ingin ini juga selama Lele ada di sini. Rumahku berubah setiap hari. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Kurasa cukup baik seperti ini. Ada perasaan kehidupan. Dengan Lele di sini sulit untuk kekurangan perasaan kehidupan. Hanya saja aku tidak tahu. Apa sih barang-barang ini? Garis pembatas. Dia takut aku akan mengintip rencananya. Jadi dia memutuskan untuk membagi rumah kami menjadi dua. Nona Yanle benar-benar orang yang menyenangkan. Ya benar. Ayo pergi, kita akan makan. Oke. Paman Li Adam Bibi Hong. Terima kasih telah mengundangku malam ini. Apa yang terjadi? Masih sopan dengan Paman Li? Datanglah lebih sering di masa depan. Ini untukmu. Untukku? Ya, Terima kasih Paman Li. antarkan dia. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Jangan repot-repot. Apa repotnya? Tidak repot. Baiklah, aku akan mengantarmu. Sudah sangat malam. Ayah, aku akan kembali nanti. Oke. Hati-hati ya. Xiao. Kamu pulang kerja sangat awal hari ini.
Tidak banyak yang terjadi di perusahaan. Kamu membuatnya terdengar seperti aku memata-mataimu. Tidak, Mama, dan aku hanya peduli padamu. Sama saja. Oke, kapan kamu berencana melapor ke Late East End? Mama sudah memberikan perintah. Kamu harus melapor ke Late East End secepatnya. Kak, tidak bisakah aku bermain lebih lama lagi? Keluarga kita sangat kaya. Bukan berarti aku tidak menghasilkan uang. Uang di rumah kita bukan seperti jatuh dari langit. Itu juga hasil kerja keras Mama. Tidakkah kamu mau berbagi beban untuknya? Memiliki orang pintar sepertimu sudah cukup untuk Mama. Baiklah, mari kita bicara bisnis. Kapan kamu berencana ke sana? Kak, kamu tidak akan tahu. Setelah liburan ini, aku tidak akan memiliki liburan musim dingin atau musim panas lagi. Biarkan aku bermain lebih lama. Berapa lama kamu berencana bermain? 1 bulan. Tidak, itu terlalu lama. Kalau begitu 29 hari. Baiklah. Aku akan memberimu 1 bulan. Tapi kamu harus memastikan, setelah 1 bulan, kamu akan melapor ke Late East End. Tidak masalah. Bertahan 1 bulan adalah 1 bulan. Hong Yi, apakah ayah sudah istirahat? Tidak. Dia di ruang belajar. Dia masuk ke ruang belajar dengan sandwich. Hong Yi, jangan khawatir. Aku akan naik dan memeriksa ayah. Ayah minum teh. Lihat foto lama lagi. Orang menjadi tua tidak apa-apa. Hanya suka memikirkan beberapa hal masa lalu. Lihat foto-foto ini. Rasanya seperti hal-hal itu terjadi kemarin. Itu berarti kamu belum tua. Lihat, ingatanmu bahkan lebih baik dariku. Aku bahkan tidak ingat apa yang terjadi kemarin. Hari ini sudah lupa. Orang selalu ketika mereka menjadi tua. Mereka sering mengingat masa lalu. Mengingat hari-hari bahagia di masa lalu. Pada saat itu kalian semua masih muda. Lihat. Ini adalah saudaramu. Ayah, jika kamu sangat merindukan saudaraku, mengapa kamu tidak menghubungi orang itu? Orang itu sama sekali tidak ingin melihatku. Ayah, jangan berkata seperti itu. Mungkin orang itu juga merindukanmu. Mengapa setelah bertahun-tahun? Orang itu bahkan tidak berkomunikasi denganku. Aku tidak tahu apakah dia sudah kembali ke negara ini setelah sekian lama. Aku tidak tahu apakah orang itu suka sandwich. Ketika kalian masih muda, aku paling suka sandwich dari tempat ini. Ayah, ini bukan tentang cinta masa kecil. Aku masih menyukainya sekarang. Kamu bisa tetap diam. Tapi semua yang kamu katakan akan digunakan sebagai bukti di pengadilan. Nyonya, apa yang terjadi? Ceritakan padaku malam ini. Apakah ada wanita yang datang ke rumah kita? Sarah,
Asisten kucing robot. Namanya Sarah. Asisten robotik Sarah. Kamu bisa menyebutnya apa saja yang kamu mau. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku akan makan malam dengan Sarah malam ini, tapi terkena cipratan minyak di pintu masuk restoran. Jadi aku harus kembali untuk membersihkan. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kamu juga tidak memberiku kesempatan untuk berbicara. Biasanya kamu terlihat ceroboh. Tidak menyangka ini. Kamu cukup perhatian. Tentu saja ini adalah sifat alami wanita. Keinginan untuk mendominasi wilayah. Bagaimana seperti singa betina? Kamu adalah singa betina, kamu hanyalah singa. Itu tidak buruk, setidaknya dia adalah raja hutan. Oh tidak, ini berantakan. Oh tidak, oh tidak, oh tidak. Apa yang salah? Aku pikir kamu bersama wanita lain. Apa yang telah kulakukan untuk menyalahkanmu? Jadi aku membuang sandwich itu. Kamu khusus membelikannya untukku. Tidak pagi ini. Di jalan untuk membelikanmu sandwich, melihat seorang lansia merasa pusing. Jadi saya membantunya pulang. Orang itu memberi saya ini. Di mana dia? Lele. Terima kasih. Jue, kamu mau? Aku akan membelikanmu 1 bungkus lagi. Tidak perlu, aku sudah menerima niatmu. Maaf. Lain kali aku akan memastikan sebelum membuang. Cetak bibir. Kakak Lele, ayo masuk. 1 tebasan jika kamu menjulurkan kepala dan 1 tebasan jika tidak. Masuk. Apa yang terjadi? Bos, rencana untuk Hotel Radisson sudah ditulis. Berikan padaku. Rencana itu adalah hasil kerja kamu. Ya. Saya pikir kasus Hotel Radisson masih perlu penyesuaian. Latar belakang kegiatan tidak cukup. Dasar teori tidak cukup lengkap. Isi kota. Semua hotel bintang 5. Data riset pasar selama 2 tahun terakhir. Oak, Menyelesaikan analisis yang mendalam. Pilihan koki terlalu monoton. Nama tentu penting. Pengalaman kerja hotel yang relevan. Sebagai alternatif. baiklah.
Yang paling penting adalah memiliki wajah-wajah baru. Kita tidak bisa membiarkan pelanggan merasa kita hanya melakukannya dengan asal-asalan. 2 jam apakah itu oke? Oke, saya akan memberikan perintah. Oke. Bos, saya tidak tahu tentang Nona Yanle. Bagaimana persiapannya? Saya pikir dia seharusnya baik-baik saja. Bagaimana dengan rapat kompetisi besok? Berikan yang terbaik. Bagaimana kabar kakak Lele? Ditolak. Bagaimana mungkin kita lulus? Seseorang. Ngomong-ngomong, mau makan apa malam ini? Aku traktir makan. Yukwan mana ya, kok nggak kelihatan? Orang itu lagi cuti. Cuti. Kenapa akhir-akhir ini banyak banget kejadian? Nggak tahu. Ayo, udah waktunya makan. Nggak boleh terlalu kuning, nggak boleh terlalu hijau. Nggak boleh terlalu kering atau terlalu berminyak. Baconya harus jasa pas. Nggak boleh terlalu kering, nggak boleh terlalu berminyak. Pengen juga ham Spanyol. Salmon Jepang. Asinan Sichuan. Oke. Tolong jangan pakai saus cuka. Baiklah Nona, sudah cukup. Oke. Harusnya iya kan? Aku akan taburkan sedikit saat lagi senang, terima kasih. Bagus. Nona, apa kamu mau bikin aku dipecat? Nganggurkan lebih enak, nggak perlu buru-buru. Nggak perlu buru-buru. Kalau gitu kayaknya aku emang ditakdirin kelaparan. Mau apa sih nyari-nyari aku? Nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa ngapain nyari-nyari aku? Soalnya nggak ada apa-apa. Aku bosan banget. Kamu ngapain sih akhir-akhir ini sering ke bar itu kan? Sudah kubilang orang itu penipu. Kenapa kamu ke sana? Airmu. Terima kasih. Nggak mungkin. Tadi pagi baca laporan tentang Leo ah. Disebutin di laporannya. Leo itu psikolog yang sangat berwibawa. Dia nggak pakai baca pikiran. Itu sebenarnya semacam hipnosis. Psikoterapis. Kalau orang itu psikolog, aku ini Ratu Inggris. Serius, kenapa aku bohong sama kamu? Nggak percaya, lihat. Jadi ini laporannya. Laporannya juga bilang, Leo pernah pakai hipnosis. Sesuatu dari 20 tahun yang lalu. Membantu polisi menyelesaikan kasus. Orang itu adalah seorang psikolog. Kenapa kemudian membuka bar? Bukankah itu sudah dikatakan dalam wawancara juga? Orang itu ingin mengubah gaya hidup. Jadi saya memutuskan untuk mengubah profesi. Apakah kamu tidak ingin mengembalikan ingatan itu? Ya, saya ingin. Tapi tidak ada yang bisa memahaminya. Ibu dan saudara perempuan saya itu baru diketahui setelahnya. Jadi sebenarnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Pernahkah kamu memikirkannya? Mungkin Leo bisa membantumu. Lupakan saja, dia terlihat tidak cocok. Tidak mungkin. Semuanya sudah dilaporkan. Orang itu adalah orang yang sangat berpengaruh. Mungkin itu benar-benar bisa membantumu. Mungkin ada kejutan. Xiao-Xiao, bukankah kita terlalu awal? Tentu saja kita harus datang lebih awal. Hanya dengan cara ini kamu bisa menangkapnya pada waktu pertama. Apakah kamu lupa kita menunggunya sampai tengah malam kemarin? Xiao-Xiao. Membeli alkohol sebelum gelap. Apakah kamu sedang merayu saya seperti ini? Kamu tidak tidur di sini tadi malam kan? Perlu berbicara denganmu. Maaf, saya perlu pulang untuk mandi. Selamat malam. Berapa lama itu akan memakan waktu? Kita sudah menunggumu lama sekali. Yang belum menyikat gigi. Silakan ambil sendiri jika ingin minum. Jangan lupa membayar ya. Apakah orang itu sedang mandi atau cuci darah?
Kenapa itu memakan waktu begitu lama? Yu benar bangunlah. Ginjal sangat penting bagi seorang pria. Jangan bercanda sembarangan. Ini tentang harga diri seorang pria. Tunggu saya di belakang dulu. Katakan kenapa kamu terlihat aneh. Saya bertanya padamu. Apakah kamu benar-benar seorang konsultan psikologi? Karena kamu mencurigai saya, kamu seharusnya tidak datang menemui saya. Leo. Maaf. Kamu tahu Xiao Xiao kehilangan sebagian ingatannya. Bisakah kamu membantunya menemukannya? Apakah ingatan itu sangat penting bagimu? Aku bahkan tidak tahu ingatan apa itu. Bagaimana aku bisa tahu apakah itu penting? Itu tidak penting lagi. Hidup normal itu tidak penting. Mengapa kamu masih mencarinya? Tapi seseorang tanpa sepotong ingatan. Apakah ini baik-baik saja? Lalu aku bertanya padamu, melakukan sesuatu kemarin lusa. Ini bukan prinsip yang sama. Jika kamu bersedia membantuku, kamu tidak perlu membayar untuk yang terakhir kali. Kali ini aku akan memberimu 2 kali lipat. Apakah kamu yakin ingin mengambil kembali ingatan itu? Ingat aku memberitahumu. Ingatan itu adalah yang kamu segel. Segel itu sekarang. Berapa kali aku sudah memberitahumu? Aku tidak punya. Kamu tidak memilikinya sekarang. Bukan berarti kamu sebelum amnesia tidak memilikinya. Tapi, mengapa aku harus menyegel ingatan itu? Mungkin itu menakutkan. Mungkin itu menakutkan. Mungkin itu menyakitkan. Pasti ingatan itu tidak menyenangkan. Jadi kamu memilih untuk melupakan. Apa itu? Hanya kamu yang bisa tahu. Rasa ingin tahu bisa membunuh kucing. Ingatan ini seperti kotak Pandora. Setengah surga, setengah neraka. Mungkin kamu menghabiskan banyak uang. Yang datang adalah neraka. Xiao-xiao kamu mau sup? Kecil. Xiao-xiao, kakakmu memanggilmu. Kak, ada apa? Apakah kamu akan minum sup? Baik, terima kasih. Xiao-xiao, ada apa denganmu hari ini? Apakah kamu tidak enak badan? Apakah kamu ingin aku mencari dokter untukmu? Tidak apa-apa. Aku hanya melamun sebentar. Mama, kenapa tiba-tiba membicarakan hal ini? Tidak cuma penasaran aja. Apa kecelakaan mobil itu sangat parah waktu itu? Coba kamu pikir sendiri. Kamu koma selama 7 hari. Maksud kamu? Ya udah, ayo makan. Mama bisa nggak? Kecelakaan mobil dari tahun-tahun itu. Ya udah, Xiao-xiao. Berapa kali aku sudah bilang? Aku bilang jangan tanya-tanya lagi soal ini. Ini bukan hal yang menyenangkan. Kenapa kamu harus tahu? Nanti, jangan sebut-sebut lagi hal yang berhubungan dengan kecelakaan mobil. Kalau kamu bahas lagi, langsung aku kirim kamu ke luar negeri. Ya udah, jangan dibahas lagi. Kenapa kamu marah-marah gitu? Oke, ayo makan.
Kayaknya besok kompetisinya ya. Kamu kayaknya sangat percaya diri. Jangan keterlaluan. Maaf. Sarah. Peta 3D dari rencana Hotel Radisson. Sudah siap belum? Bagus, sangat bagus, luar biasa. Benarkah? Efek khusus dan animasinya harus yang paling realistis dan standar tertinggi. Tidak peduli berapa banyak budgetnya, aku mau bayar. Kerjakan saja sesuai waktu kamu. Tapi besok pagi, aku mau lihat hasil yang lengkap. Ngerti nggak itu aja? Hebat, terlalu bagus. Aku mau mandi dulu. Gimana nih? Nggak ada apa-apa. Nggak ada gambar 3D, nggak ada animasi. Cuma draft aja. Harus segitunya ribet ya? Ya ampun. Kenapa kamu kasih aku lawan yang begitu kuat? Nggak mungkin. Aku harus membuat rencana. Tidak bisa ditekan oleh orang itu seperti ini. Mengerti? Bisakah kalian berdua lebih hati-hati? Kak Lele, kami di sini untuk kompetisi, bukan seperti pulang ke rumah ibumu. Kenapa bawa barang sebanyak Ya kurang ini? bicara, ikuti saja aku. Kamu tidak berencana menyuap Direktur Ren kan? Bos Nona Yanle dan mereka. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan sekarang. Tapi yang aku yakin adalah Cepat sembunyikan. Apa yang kamu katakan? dia bilang untuk menyembunyikannya. Kak Lele, apakah ini berarti? Diam. Halo Tuan Li. Halo, Kebetulan sekali kalian juga di sini. di sini untuk perbandingan bukan? Kalau begitu kalian naik dulu. Tidak perlu terburu-buru. Sepertinya kalian yang pertama. Apa kami yang pertama? Kenapa tidak bilang lebih awal? Ayo, cepat-cepat. Apakah Nona Yanle selalu seenergik ini? Hari ini aku harus merepotkanmu. Ini yang seharusnya aku lakukan. Ngomong-ngomong, kemarin aku membaca beberapa informasi untuk mengikuti tender hari ini. Panduan hidup 1, aku mengundang mereka. Karena aku ingin membuka hotel. Mengaitkannya dengan makanan lezat. Kebetulan aku pernah melihat laporan mereka sebelumnya. Mereka telah melakukan pekerjaan yang bagus di bagian laporan makanan. Jadi aku secara khusus mengundang mereka. Panduan hidup. Terdengar familiar. Kamu juga tahu tentang majalah ini. Aku pernah melihatnya dalam ingatanku. Kalau begitu duduklah. Oke. Terima kasih. Presiden Ren, kami sudah siap. Bisakah kita mulai sekarang? Mari kita mulai. Perwakilan dari panduan hidup silakan masuk.
Adam. Kita bertemu lagi. Tidak terduga bertemu denganmu di sini. Apakah kalian berdua saling kenal? Teman, Dunia ini terlalu kecil. apa semua ini? Ini adalah rencanaku. Bisakah aku mulai sekarang? Mari kita mulai. UABB ini untukmu. Terima kasih. Presiden Ren ini tidak dianggap suapkan. Tentu saja tidak, Bei, terimalah. Bei, aku dengar kamu dari Makau. Ini adalah produk khusus dari Makau. Terima kasih. Ngomong-ngomong Presiden Ren, saya sudah menyelidiki untuk waktu yang lama. Kami tidak tahu dari mana asalmu, tapi tidak apa-apa. Saya telah berkeliling ke seluruh negeri. Telah dibawa untukmu. Kamu sudah bersusah-payah. Tidak apa-apa. Tapi kemudian saya berpikir, Presiden Ren mungkin seorang Tionghoa perantauan. Jadi saya telah membuat yang paling mungkin di dunia. Saya membawa oleh-oleh dari negara imigran. Terima kasih, sebenarnya saya orang lokal. Tidak masalah. Saya sudah siap. Terima kasih. Maaf Adam, karena saya tidak tahu kamu di sini, jadi saya tidak mempersiapkan untukmu. Namun, di sini. Apa yang kamu inginkan? Pilih sendiri. Terima kasih. Tapi kamu baru saja menunjukkan begitu banyak. Apa hubungannya ini dengan proposalmu hari ini? Seperti yang baru saja saya tunjukkan, tidak ada satu orang pun yang bisa menolak rasa kampung halaman. UABB adalah contoh terbaik. Yu Kuan. Ya. Jenderal Ren. Dapur pribadi. Kami ingin menerapkan konsep dapur pribadi. Biarkan pelanggan merasakan perasaan seperti di rumah. Tidak peduli dari sudut dunia mana kamu berasal. Selama kamu menginap di Hotel Radisson, kamu akan bisa merasakan cita rasa kampung halamanmu yang memberikan rasa seperti di rumah. Lele Jie, kamu terlalu hebat. Bagaimana kamu bisa memikirkan ide yang bagus seperti itu? Masih dipaksa. Tapi kakak Lele, apakah kamu ingin tahu dari mana Jenderal F. Mengapa kamu tidak bertanya padaku? Kamu tahu. Saudara perempuannya adalah Xiao Xiao Xiao. Xiao.